ceramah pencerahan Ustadz Adi Hidayat kecuali memprovokasi, membentuk sebuah kebencian terhadap sebuah pelajaran. Agar apa? Agar orang ini ditanamkan kepadanya sebuah nilai radikalisme, nilai di mana terorisme itu dibangkitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini mengatakan kalau Ustadz Hadi Hidayat ini terus memprovokasi agar umat Islam itu benci kepada non-muslim, agar umat Islam itu membenci orang Kristen. Jadi katanya hal yang ini ditanamkan oleh Ustadz Hadi Hidayat kepada jemaahnya ataupun kepada umat Islam. Apakah ada Ustadz Adi Hidayat menanamkan pikiran kotor kepada jemaahnya ataupun umat Islam? Sekarang kita lihat buktinya, kenyataannya, faktanya. Siapa yang menanamkan kebencian ke suatu ajaran? Itu kan Saifuddin Ibrahim. Jadi Saifuddin Ibrahim ini menanamkan pikiran kotor kepada para penontonnya. Dia merendahkan agama Islam, mencaci maki agama Islam. Mereka menertawakan agama Islam. Giliran orang Islam membalas, mereka tidak siap, mereka tidak menerima. Mereka mengatakan, kita itu radikal, kita itu tidak toleransi. Karena itu yang keluar dari ucapan Saifuddin Ibrahim dan para penontonnya. Orang yang mentalnya rusak itu hanya berani ketika di belakang lawannya, tapi ketika di depan lawannya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia ini hanya berani di belakang, dan Saifuddin Ibrahim lari ke sana, kemudian mencaci maki agama Islam dari sana. Ini kan mentalnya rusak, hanya berani di belakang orang, tapi ketika di hadapan orang, mentalnya itu jadi ciut. Nah, jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan ocehan Udin selanjutnya. Kalau berdebat masalah Alkitab, masalah firman Tuhan, masalah doktrin, saya nggak pernah akan kalah. Walaupun manusia semacam Adi Hidayat, saya bisa menjelaskan bahwa dia sedang mengkompori jemaatnya untuk menjadi radikal. Orang yang mentalnya cacat itu hanya beraninya dari belakang. Dia tidak berani dari depan. Kenapa? Karena kalau dia dari depan, ilmunya tidak ada. Jadi kuncinya kalau kita dialog dan debat itu menggunakan ilmu. Jadi itu tidak dimiliki oleh Saifuddin Ibrahim. Kalau Saifuddin Ibrahim debat tidak pernah kalah tentang Alkitab, tentang Al-Quran, tentang apapun itu. Meskipun dengan Ustadz Adi Hidayat katanya. Nah, jadi pertanyaan kita cuma dua. Karena tertulis di dalam Alkitab bahwa langit ini punya tiang. Buktikan kepada kami bahwa langit ini punya tiang. Dikatakan di dalam Alkitab, fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa. Buktikan kepada kami secara sainsnya apakah fungsi gunung ini untuk menahan goncangan gempa. Jadi pertanyaan dua ini tolong dijawab oleh Saifuddin Ibrahim dan para pengikutnya. Karena Saifuddin Ibrahim ini mengatakan dia sangat menguasai Al-Quran, dia sangat menguasai Alkitab. Jadi tolong dijelaskan dua ayat tadi kepada kami, bahwa langit ini punya tiang dan fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa. Apabila tidak mampu membuktikannya, kasih kisi-kisinya aja kepada kami. Jadi Saifuddin Ibrahim ini orang yang mentalnya rusak dan tidak bertanggung jawab. Dua pertanyaan itu tadi kita khususkan kepada Saifuddin Ibrahim dan para pengikutnya. Jadi bukan kita itu menistakan agama Kristen atau merendahkan agama Kristen, tapi kita itu hanya menjawab ocehan-ocehan Saifuddin Ibrahim ini. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan ocehan Udin selanjutnya. Apa tujuan inti akhir dari semua ini? Donasi, donasi. Dan sudah berapa kali donasi untuk Palestina tidak pernah sampai ke Palestina. Dan ketika duta Palestina di Jakarta ditanya, apakah ada organisasi-organisasi Islam yang menyumbang kepada Palestina? Nol. Ketika kita sibuk ngurusin kehidupan orang lain, kita lupa kalau kehidupan kita itu lagi hancur. Ketika kita sibuk ngurusin rumah tangga orang lain, kita lupa kalau rumah tangga kita itu lagi berantakan. Jadi dua ini yang dialami oleh Saifuddin Ibrahim. Dia terlalu sibuk ngurusin agama Islam. Kemudian dia lupa kalau agamanya itu lagi berantakan. Kenapa? Karena agamanya itu bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Kemudian dia ini terlalu sibuk ngurusin rumah tangga orang lain, sehingga dia lupa dengan ibu rumah tangganya. Kalau ibu rumah tangganya sudah dilarikan oleh anak sahabatnya,
Jadi kita itu jangan sibuk dengan kehidupan orang lain kalau tidak ada hubungan pribadi. Nah, jadi Saifuddin Ibrahim ini terlalu sibuk dengan agama Islam, terlalu sibuk dengan kehidupan Islam, sehingga dia lupa dengan agamanya dan lupa dengan rumah tangganya. Kalau dia mengatakan, Ustadz ini hanya menanti donasi Palestina, yang selama ini ngemis-ngemis donasi siapa? Bukti, fakta, kenyataan ada. Kan Saifuddin Ibrahim yang selama ini selalu ngemis-ngemis donasi. Kalau penontonnya nggak ngasih donasi, Saifuddin Ibrahim rajo. Kemudian Saifuddin Ibrahim mengatakan dia ini lebih mulia daripada Yesus. Karena Yesus itu disalibkan menderita, sedangkan Saifuddin Ibrahim bisa tidur di hotel bintang 5. Ini kan mentalnya cacat. Kenapa? Karena dia mengatakan lebih mulia dia daripada Tuhannya. Kemudian dia mengatakan orang Kristen jahat, orang Kristen macam-macam, menjual nama istrinya demi mendapatkan donasi. Selalu ngemis-ngemis donasi. Sedikit-sedikit bantulah pelayanan, bantulah penginjilan kami. Dia ini di usia tuanya ngemis-ngemis donasi. Nah, jadi kita itu jangan berpikir orang yang sudah usianya tua, di umur 60-an atau 50-an, kita mungkin berpikir bahwa itu orang sudah dewasa. Secara tubuh oke, dia sudah dewasa, dia itu sudah tua. Tapi secara pikiran dia belum tentu dewasa. Seperti Saifuddin Ibrahim. Nggak dikasih donasi merajuk. Nggak dikasih donasi mencaci maki orang Kristen. Berarti kan mentalnya cacat dan mentalnya rusak. Jadi kalau orang mentalnya cacat dan rusak, itu pantasnya dikirim ke rumah sakit jiwa, RSJ. Jadi Saifuddin Ibrahim ini kalau mau debat, tidak usah dengan ustadz. Cukup dengan saya dan adakan 3 pendeta di situ. Bukan saya membenci orang Kristen. Saya tidak pernah benci dengan orang Kristen karena saya banyak bersahabat dan bergaul mencari kekeluargaan dengan orang Kristen. Tapi sediakan 3 pendeta terbesar di Indonesia ini di situ. Dan salah satunya ada Saifuddin Ibrahim. Kita debat ilmiah secara sains, teknologi, embriologi. Hanya itu yang bisa membuktikan. Nah, jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.